Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SM Tutorial. Kali ini saya kedapatan konsumen nyusul GT atau injeksi dengan keluhan motor hidup susah. Yang pertama, kedua, saat standar 2 motor digas normal, tapi saat ketika jalan motor berebet dan mati. Itu yang kendalanya. Oke, sebelum penanganan kita coba dulu agar tahu. Jadi kontak sudah on. Oke, aki ada. Oke mas bro, di sini aki lemah dia. Sebelum pembongkaran kita lihat dulu kondisinya agar tahu. Coba kita jumper atau sambil ngeces. Untuk Mio J, pastikan dulu aki normal. Itu poin pertama. Oke, setelah kita cas, coba kita hidupkan dulu. Di kontak on. Oke mas bro, di sini aki tidak mau ngangkat walaupun kita cas. Maka untuk itu kita bongkar dulu biar agar lebih jelas. Oke mas bro, setelah semua terbongkar, kita pasang lagi akinya agar lebih jelas mengetahui. Oke, setelah aki terpasang dan di sini kondisi aki tidak normal, maka saya akan jumper atau kita cas dulu. Yuk kita cas dulu akinya. Oke mas bro, setelah kita pasang aki dan cas, coba hidupkan dulu. Nah, poin yang kedua, poin yang pertama aki pastikan harus normal. Itu poin pertama kali. Yang kedua, saat kunci kontak on, pastikan di bagian tangki ini ada suara dengung atau full pump. Oke, di sini terdengar. Coba kita hidupkan. Oke mas bro, saat kita cas dan hidupkan tetap tidak mau hidup, maka untuk pengecekan selanjutnya kita cek pengapian. Oke. Oke, kita buka cuk businya dulu. Lalu kita lepas soket businya. Nah. Oke, setelah terlepas, posisikan kunci kontak on. Oke, udah on.
Kita coba apinya. Oke Mas Bro, dipastikan di sini api besar dan bagus. Yang kedua kita cek busi. Untuk sistem Myoji ini lumayan misterius. Di sini kita cek dulu bertahap-tahap secara manual. Oke, selanjutnya kita pasang lagi cuk businya. Setelah itu pasang lagi busi di cuknya agar mengetahui apakah api nyampe ke busi. Setelah itu kunci kontak on. Oke, kita hidupkan. Oke Mas Bro, di sini juga api bagus nyampe ke busi. Oke, kita pasang lagi. Lalu tunggu dulu. Oke, setelah busi terpasang dan cuknya, coba kita hidupkan lagi. Oke Mas Bro, tetap nggak hidup, susahnya hidupnya susah. Oke, aki sudah dipasang dan di jumper dan full pump juga dengung. Itu pastikan dulu dengung dengan artian tuh mau mutar. Masalah ngangkat atau enggak nanti kita bongkar. Selanjutnya kita cek tekanan full pump. Oke Mas Bro. Oke, kita bongkar di sini dulu. Caranya congkel. Dan di sini saya akan mengasih tahu caranya dua. Maksudnya dalam artian cara dua tuh cara manual dan cara pakai alat. Oke, untuk secara manual ini sudah lepas dari injektornya atau kabelnya. Lalu kita hidupkan kunci kontak on. Dan harus dipastikan air OAP bensin mengalir. Oke Mas Bro, nampak? Kita kocok kontak on lagi. Kunci kontak on lagi. Oke Mas Bro, secara manual bensin mengalir, cuma anehnya tidak terlalu deras. Oke, disitu kita berhenti dulu. Selanjutnya kita cek menggunakan alat. Oke, kita gunakan tekanan full pump. Oke, setelah terpasang kita kunci kontak on. Nah, oke Mas Bro, paham? Seharusnya saat kunci kontak on dan jarumnya harusnya naik, entah pun naik 20 atau 40, dipastikan harusnya naik. Nah di sini tidak ada naik. Coba kita hidupkan. Nah, oke Mas Bro. Setelah kita cek dan di sini ternyata full pump lemah. Tuh agar lebih pastinya nanti kita bongkar bagian tangki. Oke Mas Bro.
Oke mas bro, tangki sudah kita lepas. Selanjutnya kita bongkar nih bagian sini. Oke mas bro, kita bongkar menggunakan L4. Tapi untuk kepascanya di bagian pulpa yang bermasalah keras. Untuk aki nanti kita cas dulu. Terlepas pelan. Di sini mas bro, sumber masalahnya ada di dalam. Untuk di sini ada dua cara. Dalam artian dua cara tuh, mau ganti semua oke, lebih baik, lebih bagus, cuma mahal. Yang kedua, kita ganti aja bagian dalamnya dan saringan. Oke, itu caranya. Tergantung dana mas bro. Di sini karena dana minim, kita ganti rotaknya aja. Dan apa namanya sih, saringan pampasnya, pampas bayi. Oke mas bro, kelihatan kotor. Oke, kita bongkar dulu. Nah, saat ingin bongkar, ingat posisi kabel-kabelnya. Oke, terlepas. Ingat posisinya mas bro. Nih, dam. Yang kedua bagian dalam kita lepas. Nah, oke, terlepas. Nah, di sini dia sumber masalahnya. Ada dua mas bro, rotak dan pampasnya kotor. Kita cabut dulu. Nah, ingat posisinya. Oke, ini mas bro sumber masalahnya. Oke, kita taruh dulu. Oke, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu bagian tangki juga. Jika tangki sampai kotor karena sering habis bensin, juga berpengaruh pada saringan, akan melemah. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu. Oke, dan di sini juga saya sudah membelikan lubangnya. Mari yang biasa dulu. Ini kuning. Oke mas bro, saya bersihkan dulu. Oke mas bro, setelah semua bersih komponennya dan saya sudah berikan pampas atau saringannya. Oke, ini yang kotor, wajib harus ganti. Kalaupun satu ganti nanti berpengaruh yang baru, nanti kita harus ganti.
yang kedua ini kotak kita ganti juga. Oke, saya pemasangan. Untuk kabel bagian pulpang apa namanya, indikator bensin yang di sini merah, yang kecil yang ini hitam. Oke, sudah pasang juga saringannya, saringannya ya, pempes. Satu tekan, nah masuk. Kacingan sini juga pasang. Untuk kabel kita rapikan dulu. Oke mas bro, setelah semua terpasang kita rakit ulang motornya. Ingat di sini ada o-ringnya juga. Ada bocoran. Oke, di sini karet saya tidak ganti karena masih bagus. Dan tangki juga bersih. Oke, kita rakit. Oke mas bro, setelah semua terpasang dan komponen pump dan saringan, kita rakit lagi ulang ke motornya. Kita rakit ulang mas bro, karena soket semuanya. Lalu kita isi bensin dulu. Karena di sini bensinnya tadi saya kuras, ternyata ada airnya juga. Saya ganti bensinnya. Bensin naik.
kita cek lagi tekanan full pumpnya. Oke mas bro, di sini kita setelah semua terpasang full pump dan bensin, coba lihat ke tekanannya ya. Ini posisi off, saatnya kita kunci kontak on. Oke, naik. Bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Posisi kontak on. Oke, naik. Sip. Coba kita hidupkan. Oke, di sini hidup normal. Coba lagi. Kunci kontak on. Oke mas bro, setelah tadi yang pertama kita cek tekanan full pump, kunci kontak on tidak naik. Untuk di bagian full pumpnya tekanan full pumpnya tidak naik waktu sebelum diganti, dan sesudah diganti kita kunci kontak on, langsung naik. Coba kita hidupkan. Oke mas bro, berhasil. Oke mas bro, dari kesimpulannya ini sebenarnya bensin tidak naik turun ke injektor yang mengakibatkan kekurangan bensin, akhirnya berat dan susah hidup. Dan yang kedua tadi setelah saya bongkar tangkinya juga ada bagian air masuk, makanya saya ganti juga bensinnya. Oke mas bro, setelah semua ketemu kita rakit ulang. Oke mas bro, setelah semua terakit coba kita hidupkan. Coba kita pakai jalan. Bro, semuanya aman dan tidak ada susah hidup, tidak hilang dan berebut hilang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.